lagi di channel Matematika Babes. Topik kali ini adalah kita akan bahas tentang konsep logaritma. Pada video kali ini saya akan memberikan penurunan rumus semua logaritma yang biasa digunakan. Jadi tanpa menghafal, tapi mengerti dari mana asal-usul rumusnya, sehingga kalau ketemu soal bisa membahas sendiri dengan penurunan rumus sendiri tanpa harus menghafal. Karena menghafal belum tentu memahami, tapi kalau sudah memahami, dengan sendirinya akan terhafal sendiri. Oke. Sekarang konsep logaritma, konsep dasarnya yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam logaritma ini ada 3 konsep keterikatan di sini. Yang pertama adalah di sini konsep pangkat, perpangkatan. Di sini akar, dan di sini adalah logaritma. Jadi yang 3 ini adalah saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan satu sama lain, saling keterkaitan. Sama halnya dengan misalnya penjumlahan sama dengan pengurangan, kemudian perkalian sama dengan pembagian. Artinya ini sejajar. Demikian juga dengan ini. Sedangkan untuk logaritma, yang 3 ini adalah keterikatannya. Misalkan contoh ya, kita buat contoh angka. Misalnya di sini, kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8 bentuk pangkat. Akarnya maksudnya kita mencari angka 2 di sini, berarti 2 adalah 8 pangkat sepertiga. Dalam kata lain, 2 sama dengan 8 pangkat 1 akar 3. Sedangkan untuk logaritma kita mencari pangkatnya. Kita mencari pangkatnya berarti 3 sama dengan 2 log 8. Ini konsep yang perlu dipahami, bahwa logaritma itu adalah mencari nilai pangkat. Jadi kalau misalnya A pangkat X sama dengan B, maka logaritma adalah mencari nilai X. Mencari nilai X yaitu A log B. Dengan catatan nilai A di sini tidak sama dengan 0, karena 0 dengan pangkatkan bilangan nanti hasilnya 0 juga, jadi dengan syarat A tidak sama dengan 0 dan harus lebih besar dari 0. Ini syarat yang perlu diingat untuk konsep dasar logaritma. Sekarang bagaimana sifat-sifat logaritma? Contoh yang pertama, sifat pertama di sini 1 pangkat 0 itu setara dengan 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, dan seterusnya. Kita singkat dengan sebuah angka pangkat 0 setara dengan 1. Dari sini akan ketemu satu sifat logaritma, yaitu nilai 0 di sini. 0 sama dengan, seperti ini, X sama dengan A log B. Maka di sini 0 sama dengan A log 1. Ini adalah sifat logaritma pertama. Jadi A log 1 sama dengan 0. Jadi semua bilangan jika logaritma 1 nilainya 0. Oke. Yang kedua, kemudian untuk angka misalnya yang berpangkat 1, contoh 1 pangkat 1 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 3 pangkat 1 sama dengan 3, kita singkat dengan A pangkat 1 sama dengan A. Sehingga dari sini bisa kita peroleh sifat logaritma di sini, bahwa 1 adalah A logaritma A. Ini adalah sifat logaritma yang kedua. Oke. Sifat yang ketiga di sini, kita ingat di sini kalau 1 sama dengan 2 logaritma 2, kemudian kalau 2 pangkat 1 sama dengan 2, hasilnya juga sama dengan bahwa 1 2 logaritma 2. Kalau ini kita ganti dengan 2 pangkat 2 setara dengan 2 pangkat 2,
berarti ini adalah setara dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka kita peroleh di sini nilai 2 sama dengan 2 logaritma 4. Sama juga nanti untuk 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka kita peroleh 3 sama dengan 2 log 8. Dan seterusnya. Untuk mencari konsep berikutnya, sifat logaritma, jika kita misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, ini artinya 2 logaritma 2 tambah 2 logaritma 2 itu sama dengan 2 nilainya tadi adalah 2 log 4. Nah, di sini ada 2 suku yang sama, maka kita gabung menjadi 2 dikali 2 log 2 sama dengan, ini kita rubah menjadi pangkat, menjadi 2 pangkat 2. Sehingga dari sini ketemu formula logaritma yang ketiga, bahwa n dikali a log b setara dengan a log b pangkat n. Ini adalah sifat logaritma yang ketiga. Oke, kita lanjut. Untuk sifat yang keempat, contoh, untuk sifat berikutnya yang sifat keempat, yang keempat tadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, untuk sifat berikutnya 1 tambah 2 itu setara dengan 3. Artinya 1 ini adalah 2 logaritma 2 ditambah 2 logaritma 4 sama dengan 2 logaritma 8. Dari sini ketemu rumus logaritma, yaitu rumus yang keempat, bahwa a log a atau a log b, di sini kita misalkan a dengan b ini berbeda, 2 ini 4, 2 dan 4 ini adalah, jika kita kalikan hasilnya 8, berarti a log b ditambah a log c, maka ini setara dengan a log b dikali dengan c. Ini sifat logaritma yang keempat. Jadi bisa diuraikan di sini bahwa ini bentuk penjumlahan adalah berubah menjadi perkalian. Nah, kemudian berikutnya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ini artinya 2 log 8 dikurang 2 log 2 sama dengan 2 itu tadi adalah 2 logaritma 2 pangkat 2 atau 2 log 4. Nah, dari sini bisa kita dapatkan formula logaritma di sini adalah bahwa a log b dikurang a log c ini setara dengan a log, nah, perhatikan di sini 8, di sini 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dengan arti basisnya sama di sini. Nah, maka kita peroleh a log b kurang a log c setara dengan a log b per c. Ini adalah sifat logaritma yang kelima. Kemudian sifat logaritma berikutnya, kita buat 2, misalkan 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini setara dengan, kalau kita buat logaritmanya, 2 itu adalah 2 log 2 pangkat 2 atau 2 log 4. Nah, dikali, jika 3 ini kita rubah menjadi 3 dikali 1
sama dengan 2 log, ini kita rubah menjadi 6 kali 1 atau 2 logaritma 2 pangkat 6. 1 ini maksudnya 2 log 4 dikali, ini basisnya sama kita buat, berarti 3 ini adalah 3 dikali 1 adalah kita buat menjadi 4 logaritma 3 ini kita rubah menjadi 4 pangkat 3. Berarti 1 ini artinya 3 kali 4 log 4, jadi berubah menjadi 3 ini menjadi pangkatnya, 1 ini adalah 4 log 4. Nah, perhatikan di sini, jika basisnya sama di sini, maka ini bisa kita gabung menjadi hasilnya di sini adalah 2 log 2 pangkat 6 setara dengan 2 log 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Nah, sehingga dapat kesimpulan bahwa nilai ini adalah 2 logaritma 4 pangkat 3. Sehingga kita peroleh di sini basisnya 2, hasil terakhirnya ketemu yang ini. 4 pangkat 3. Sehingga kita peroleh rumus yang ke-6. Jika A log B dikali B log C ini setara dengan A log C. Jadi kalau ini sama, ini bisa kita coret. Terakhir ketemu adalah nilai A log C yang ada di sini. Ini adalah sifat yang ke-6. Oke. Kemudian sifat berikutnya. Untuk sifat yang ke-7. Kita misalkan A pangkat X sama dengan B dan B pangkat X sama dengan A. Kita mau cari hubungan antara dua ini. Artinya di sini adalah bahwa nilai X adalah A logaritma B. Sedangkan di sini B pangkat X sama dengan A, kita rubah supaya ada perbedaan, kita rubah ini menjadi Y. Maka ketemu Y sama dengan B logaritma A. Sekarang bagaimana caranya menggabungkan yang dua ini untuk mengetahui hubungan antara A log B dengan B log A? Caranya adalah di sini ada B. Nah, dari sini kita peroleh atau kita cari B dari sini dengan mengalihkan ini dengan pangkat 1/Y. Kita kalikan dengan A pangkat 1/Y, sama-sama 1/Y. Maka ini kita coret. Maka sisa di sini adalah B sama dengan A pangkat 1/Y. Lalu nilai B yang di sini kita substitusi ke persamaan ini. Sehingga kita peroleh A pangkat X sama dengan A pangkat 1/Y. Lalu karena basisnya sama di sini, maka kita peroleh hubungan di sini X sama dengan 1/Y. Maka dari sini kita peroleh X kita ganti dengan nilainya A logaritma B sama dengan 1/Y tadi nilainya B logaritma. Sehingga kita peroleh rumus baru di sini untuk logaritma. Kita peroleh ini adalah rumus yang ke-7. Oke. Kemudian rumus berikutnya. Jika A pangkat X sama dengan B, jika kita perlakukan kiri dan kanan dengan angka yang sama, maka hasilnya tetap sama. Contoh ya, 2 tambah 1 sama dengan 3. Kalau kita sebelah kiri kita kali dengan 5, sebelah kanan kita kali dengan 5, tentu hasil kiri dan kanan tidak akan mempengaruhi, tetap sama. Demikian halnya dengan perpangkatan di sini. Jika antara kiri dan kanan kita kalikan dengan logaritma di depan ini, kalau A pangkat X
kita anggap di sini K log B, maka nilai ini tetap sama. Oke. Sehingga kita akan peroleh, ingat tadi rumus di awal tadi, untuk K log A pangkat X ini, rumus di awal tadi nomor 3, bahwa A pangkat N, maksud saya di sini, kalau N dikali A log B itu setara dengan A log B pangkat N. Kita gunakan formula ini ke sini, kita gabung, berarti ini pangkat di sini berubah jadi di depan X dikali K log A sama dengan K log B. Sehingga kita peroleh X sama dengan K log B dibagi K log A. Sehingga kita peroleh formula dari persamaan ini, X-nya kita rubah ke dalam bentuk semula. X adalah A log B. Maka kita peroleh rumus baru di sini, bahwa X atau A log B setara dengan K log B dibagi dengan K log A. Ketemu formula di sini, formula baru logaritma. Itu rumus ke-7 tadi, ini rumus yang ke-8. Oke. Kemudian kita lanjut rumus yang berikutnya. Dari formula ini kita akan temukan rumus baru lagi, jika A pangkat M logaritma A pangkat N, pertanyaannya sama dengan apa? Kita tadi udah ketemu kalau A pangkat X sama dengan B, ini setara tadi, kita peroleh tadi A log B sama dengan K log B per K log A. Nah, rumus ini kita terapkan ke formula ini, sehingga ini kita peroleh di sini, kita terapkan, berarti log A pangkat N per log A pangkat M dengan basis di sini K. Kemudian kita gunakan sifat tadi, kalau N dikali A log B, berarti ini pangkatnya pindah ke depan jadi N dikali log A per M dikali K log B. Kalau A pangkat M logaritma B pangkat N, ini kita rubah aja B di sini. Kita rubah B. Ini kita rubah B, maka K log A pangkat N per K log B pangkat M ini pindah ke depan, sehingga kita peroleh N per M dikali K log A kali K log B. Nah, ini adalah formula baru lagi. Kalau tadi nomor 8, berarti ini adalah formula yang ke-9. Ya, yaitu bahwa A pangkat M logaritma B pangkat N sama dengan N per M kali A log B. Formula ke-9. Nah, sekarang kita lanjut formula berikutnya yang ke-10. Jika A pangkat X di sini sama dengan B, maka kita peroleh X sama dengan A log B. Jika nilai X ini kita substitusi ke sini, kita gantikan posisi perpangkatan di sini, maka akan ketemu formula baru untuk logaritma, yaitu A pangkat A log B nilainya sama dengan B. Kita peroleh ini formula yang
Kemudian formula terakhir adalah formula yang terakhir ini mungkin di sekolah ini belum diajarkan. Pertanyaannya adalah jika A pangkat B logaritma A. Ini adalah sifat tambahan. Sifat tambahan logaritma A pangkat B log A. Caranya ini adalah berdasarkan dari rumus ini. Jika A pangkat A log B sama dengan B, kita misalkan A log B ini adalah C. Nah, maka kita peroleh persamaan di sini bahwa A pangkat C sama dengan B. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah A pangkat B log A. Sedangkan kalau A log B dengan B log A, jika dibalik maka ini jadi A pangkat seper C sama dengan titik-titik. Nah, ini yang ditanya. Sedangkan ini sudah ada A pangkat C, caranya ini kita kali dengan seper C kuadrat. Ini pun kita kali dengan seper C kuadrat. Sehingga C-nya coret, sisa A pangkat seper C. Kita peroleh adalah B pangkat seper C kuadrat. Nah, sedangkan ini kita tinggal menggantikan, berarti A pangkat seper C adalah B pangkat seper C kuadrat. Kita tinggal substitusi nilainya, itu bahwa ketemu formula baru di sini A pangkat seper. Nah, C ini adalah tadi adalah A logaritma B yang ini. Maka A logaritma B, sedangkan sini A pangkat seper C. Maka nilai di sini kita ganti dengan seper A log B. Ini setara dengan A pangkat B log A, ini yang ditanyakan tadi, sama dengan B pangkat seper C kuadrat, yaitu B pangkat seper, sedangkan C adalah A log B. Berarti A log B dikuadratkan. Inilah sifat terakhir atau yang ke-11 sifat logaritma. Oke. Sekarang kita rangkum ke-11 formula yang kita dapat. Ini rangkuman untuk sifat keseluruhan untuk logaritma. Akan kita peroleh sifat yang pertama adalah rangkumannya adalah bahwa A logaritma 1 itu adalah 0. Sifat yang kedua, A logaritma A sama dengan 1. Sifat yang ketiga, N dikali A logaritma B ini setara dengan A logaritma B pangkat N. Kita lanjut. Kemudian sifat yang keempat adalah untuk penjumlahan A logaritma B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Sifat yang kelima, untuk pengurangan A log B dikurang A log C setara dengan A logaritma B per C. Kemudian sifat yang keenam, untuk A log B, izin perkalian dengan antara numeris dengan basisnya di sini sama, berarti A log B dikali B log C, hasilnya adalah A log C. Itu adalah sifat yang keenam. Kemudian sifat yang berikutnya, sifat yang ketujuh. Yang ketujuh adalah nilai dari A logaritma B setara dengan seper B logaritma A. Kemudian sifat yang kedelapan, sini A log B sama dengan K logaritma B dibagi dengan K logaritma.
Kemudian sifat yang ke-9 adalah jika A pangkat M logaritma B pangkat N, maka kanan per kiri di sini N per M dikali A logaritma B. Sifat yang ke-10 adalah A pangkat A log B sama dengan B. Sifat yang terakhir adalah ini sifat tambahan logaritma yang perlu diingat bahwa A pangkat B logaritma A adalah setara dengan B pangkat 1 per A log B kuadrat. Ini adalah sifat tambahan, ini mungkin tidak diajarkan di sekolah. Ini bisa digunakan jika ada ketemu soal yang sama seperti ini konsepnya. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di topik berikutnya. Sampai jumpa.